Ya, selamat datang di Podcast Super Soccer episode ke-79. Kali ini masih ditemani sama gua Doni dan dua teman gua, ada Fatru dan Evans. Apa kabar nih Fatru dan Evans? Baik. Halo. Kali ini kita rekaman dengan suasana baru ya. Semoga bisa Gak ada yang lihat juga kan. Iya sih. Sebelum dan sekarang ya. Tidak ada yang tahu. Siapa tahu ada yang nuansanya beda ya. Asik. Kayak Pendengarannya tajam. Pendengarannya tajam. Dari Devil, mak dok. Dari pendengaran bisa tahu kita rekaman di mana, jago juga sih. Agak mengerikan ya. Kita pindah studio ya. Nah, ya, bukan pindah studio, kita memindahkan studio lebih tepatnya. Iya benar. Dari Indonesia kita ke Inggris sudah ya. Nah, Kita dari live dari London. yoi keren banget. Nggak mau, gue maunya dari Manchester. Nah, Kantor dekat kita kan lah. di London. Udah dekat lah, tinggal geser-geser dikit ya. Nah, weekend ini kita bakal ditemani sama salah satu big match nih. Ya big match lah ya kalau Big match. untuk pertandingan ini ya. Dalam 10 tahun terakhir ini sudah menjadi big match. Nah, Big benar. match banget. Big match banget. Iya, ya. bahkan 5 tahun 6 tahun terakhir big match banget. Big match banget. Nah, iya. iya benar-benar. Ya dua tim ini juga emang lagi, ya khususnya benar 5 tahun terakhir lagi inilah nggak pernah absen dari 4 besar kalau bisa dibilang lah. Ada Liverpool lawan Manchester City yang bakal main di hari Minggu jam 10:30 malam. Nah, gimana nih? Gimana nih? Dan ini Gua juga bisa kalau bingung. gue gak salah inget nih kayak pertama kali di musim ini peringkat 1 sama peringkat 2 ketemu. Kalau gue gak salah inget. Iya. Iya musim ini ya. Setelah kemarin Brighton gagal untuk Iya. memboikot puncak Iya, klasemen ya. iya. Sayang banget padahal Sayang sekali. Iya. mungkin aja sih sebenarnya. Jadi Cuman- pas kita tag ini dini hari tadi ya ini pokoknya Brighton seri ya. Jadi 1 sama. kalau dia menang Kalau Liverpool dia menang, nggak peringkat 1. ya. Kalau dia menang, MU turun keluar dari 4 besar Nah, anjir. kalau dia menang kita bahas Brighton lebih tepat. Iya tadinya itu. Kita simpan untuk nanti. Nanti Karena aja. kita masih yakin Brighton tuh bakal Yoi. naik ke atas ya. Dan benar kita nggak? Setuju nggak? Yoi. Dan kita punya kejutan lah untuk apa ya? Ada yang spesial kalau kita ngebahas klub-klub Harus spesial. Yoi. Harus Kita- spesial. Kita selalu menyediakan yang spesial untuk para pendengar podcast Super Soccer. Anjir. Kayak gitu. Nah, untuk Liverpool Manchester City sendiri nih, ini bakal jadi pertemuan ke 100 tadi berapa tadi gue baca tuh? 186 kalau nggak salah sih. Timpang kan head to headnya. Ya, timpang banget. Dimana ya kita tahu lah siapa yang menang paling banyak dari ya mungkin kalau mau dilihat lebih menarik kalau dilihat dari kayak 5 tahun terakhir lah ya. Kalau 5 tahun terakhir Tuh, itu lebih fair. lebih fair, lebih benar. fair. lebih realistis, lebih realistis. Lebih apa ya? Relate dengan Iya, kondisi lebih sekarang. relate karena pemain-pemainnya dan perkembangan timnya juga udah beda lah ya. Kalau dari 10 pertemuan terakhir nih di segala ajang ya, nggak di apa mau di Premier League doang. Kalau di Premier League sendiri mungkin 5 pertemuan terakhir bahkan City yang lebih mendominasi nih di 5 pertemuan terakhir. Benar. 5 pertemuan terakhir 3 menang untuk City, 1 untuk Liverpool. Di Premier League ya. Ya di Premier League, di Premier League. 1 hasil seri di 2020. Pertemuan terakhir City berhasil menang 4-1. bahkan di kandang Liverpool. Dan kondisinya saat itu Liverpool juga lagi krisis banget. Lagi muram. Backnya aja Oh Fabinho iya, sama Henderson. benar. Back Iya, tengahnya dua. Back tengahnya Nggak ada. adalah pemain yang bukan back tengah intinya. Ya diacak-acak sih saat Nature-nya itu. bukan- Ya iya benar. Nah sekarang Liverpool main di Anfield lagi, tentu nggak mau inilah, nggak mau. Dengan kondisi yang jauh berbeda. Wah udah kali ini. inilah, udah all star lagi, udah full team bisa Iya. dibilang ya. Dan Walaupun Thiago kayaknya masih cedera ya. ya Oh tapi iya, cedera. Thiago kemungkinan masih belum bisa main. Kemungkinan. Dia soalnya katanya 2 pekan. 2 pekan ya. Oh iya. Tapi kemarin TAA udah balik. Mm. Dan Firmino juga kayaknya pertengahan pekan ini Liverpool Liga Champion ya balik ya. Yes, iya ya. Dan kalau ngelihat dari kepadatan masing-masing tim juga dua-duanya bakal main di Liga Champions juga. Jadi dan paling yang agak dirugiin Manchester City sih karena Manchester City agak sulit ketemu lawannya karena dia harus lawan PSG kan. Di tengah pekan ini dan di akhir pekan harus ketemu Liverpool, harus ketemu 2 tim besar. Apalagi kemarin dia baru ketemu Chelsea kan. Ketemu Chelsea Iya. tapi ya dia menang sih. Bulan ini emang bulan Nah, itu. terpadatnya Kalau City. inget pekan lalu gue bilang bahwa pertandingan lawan Chelsea bakal sangat menentukan
Form trajektorinya City City gitu ke musim depannya ini. ya. Dan kemenangan kemarin menurut gue menjadi statement bahwa ya mereka belum benar-benar belum habis. Iya. Kalau kalah tuh bakal ketinggalan banget cuy. Banget, Wah, iya sih. Banget. Berarti kalau kali kemarin 10 poin dengan klasemen yang sekarang dia bakal berada di peringkat 8. Itu jauh banget Berat, di berat. peringkat 2 ini. Berat nyusulnya berat. Deket sama Arsenal ya. Nah, itu ya. Lebih ke situ sih. Arsenal lagi jangan lu. Arsenal kemarin main bagus lu. Oh iya. Cantik lu lawan Yoi. Spurs lu. Gila. September kebangkitan Arsenal. Gue sampai kaget tuh kayak, wih, golin. Cantik lu. Lah, golin lagi. Nggak, walaupun ya sebenarnya kalau mau fair itu Spurs bobrok banget. Iya, benar, Hancur benar. Spurs menurut gue. Kacau, Kayak udah hancur banget. dan gue nggak paham ya Harry Kane tuh kayak Harry Kane sama Spurs itu Udah gak ada hatinya. iya gitu. hatinya tuh sudah tidak di situ Udah gitu. kelihatan banget. Ini lagi dipaksakan aja nih entah Itu- buat siapa. Raganya doang. Pikirannya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana, bener. Yang Dia- penting ngejalanin kontrak aja Nah, dia. iya. Maksudnya gue ngeliat sih dia berusaha karena dia yang pas Iya. golnya siapa ya? Pas golnya aduh gue lupa, pokoknya dia Saka. berapa kali sampai ke kotak penalti. Kotak penaltinya sendiri maksudnya defense-nya ya gitu. Iya. Yang terakhir juga tuh yang Tapi Saka tetap ya. permainannya tuh enggak lep. Iya. Kayak, Ya nggak kayak Harry Kane sama Son musim lalu lah kalau bisa dibilang, misalnya kayak lebih tektokannya lebih dapat apa segala macam kayak wah. Dan kemarin Spurs itu lini tengahnya memang sangat jelek. Ya. Kosong banget berapa 2 gol yang di counter attack. Itu 2 gol counter attack setuju. hasil di lini tengah yang sangat kosong. Gue gak paham deh apa pemainnya, apa taktiknya juga. Karena di sisi lain kalau lu lihat Arsenal memang mengundang Spurs untuk Bener. sini loh. Kayak Arsenal ibaratnya ngasih bola ke Spurs ya. Sini loh, gua nggak sengaja takut. diserang. Dan tapi kemudian balik lagi, tapi kan namanya menjaga shape, menjaga keseimbangan formasi itu hal yang berbeda lagi. Iya. Gitu dengan taktik yang diterapkan. Dan menurut gue Spurs tuh kehilangan itu gitu. Dan tapi Arsenal berhasil menghukumnya dengan bukan sangat baik lagi, cantik. Bagus. Dengan cara yang cantik. Ya, Tiga-tiganya golnya bagus perfect sih. banget Gua sih, itu tonton perfect kayak, banget sih. apa ya, counter attack yang emang kelihatan banget emang rencananya tuh counter attack mereka. Dan permainan antara pemainnya juga udah mulai kebentuk gitu. Iya, iya. Nah ini Arsenal yang ngeri nih. Iya, iya. Pertanyaannya apa? Seperti yang kita tanyakan selama 10 bertahun-tahun kemarin. Apakah bisa konsisten? Itu dia. Ya Tapi menurut gue at least lebih baik dari musim lalu lah. bisa dibilang kayak gitu. Ke zona Eropa lah. Ya, apalagi dengan tambahan-tambahan Gue pemainnya gak begitu kan. yakin sebenarnya karena menurut gue dia tertinggal lumayan jauh. Menurut bagi gue ya. Dan kalau kita ngelihat Everton dan Brighton lumayan konsisten. Apalagi masih ada juga West Ham. Nah, West Ham ya. Besok Arsenal ketemu Brighton. lah. Basically kan sebenarnya kalau lu lagi memperebutkan posisi atas, selain elunya juga harus meraih kemenangan, tapi lu harus berharap tim lain juga jatuh. Yes. Nah, gua sejauh ini hingga pekan ke-6 gue belum melihat Everton, Brighton dan West Ham ini kendur. Ya. Asik kendur. Kendur. Jarang gitu. Apalagi kemarin Brighton walaupun hampir kalah ya di menit-menit akhir masih bisa mencuri 1 poin lah. Betul. Kayak ini Brighton yang musimnya Brighton nih. Iya. Apakah di atas angin? Karena Brighton tuh kota pinggir laut. Yang di bulan Agustus kemarin deretan atas, yang turun baru Tottenham doang. Sisanya Iya, benar. masih konsisten di. Nah Tottenham justru menurut gue ya ini Tottenham harusnya. Bagi gue sorry aja gitu. Kemarin emang kita Sorry sampai aja. kaget kan kayak, kok Tottenham jago. Nah ini baru Tottenham nih. Yang ini nih. Udah kita jangan bahas tim kecil lah. Balik lagi ke Liverpool. Iya, tim 2 top. City. Ya, Oh iya. Kita tiba-tiba ngomongin Iya, Arsenal gara-gara tadi ya. Arsenal, anjir. Iya, emang Arsenal. Emang Arsenal nih jangnya. Nah, si Liverpool ini pas ngelawan Manchester City di Anfield, dia sebenarnya punya sejarah yang cukup oke. Bahkan di 5 pertandingan terakhir tuh di Anfield ya, di segala ajang termasuk Champions League, Liverpool bisa menang 3 kali, seri sekali, dan ya pertemuan terakhir doang itu yang kalah. Maksudnya apalagi sekarang pertandingan mereka udah diramein penonton lah di Anfield, pasti auranya udah beda dari pertandingan terakhir lah. Pertemuan terakhir mereka di Anfield kan. Iya, tapi emang City kan beberapa tahun terakhir sebelum Liverpool yang sampai juara Champions, juara Premier League, Yes. yang kayak nggak ada tandingan gitu City sebelum Nggak ada tandingan, Liverpool iya. yang sekarang terbentuk ya. Jadi sekarang kayaknya emang saingan terberatnya emang
ada di Liverpool dalam 5 Liverpool. tahun terakhir. Dalam 5 tahun Sebenarnya dari terakhir, kemarin-kemarin juga ada saingan maksud gue, tapi Iya, tapi saingannya tidak sampai konsisten. Benar kan? Jadi kayak Nggak kita konsisten. tahu Chelsea pernah juara Yes. gitu ketika ada Eden Hazard dan Costa. Leicester juga sempat jadi anomali tanda kutip. Ya. Iya. Tapi si Liverpool dan City di era sekarang benar-benar konsisten. Lu mau balik lagi gini, perbandingan ya. Anggaplah Chelsea atau MU sejatuh Liverpool musim lalu. Mungkin musim ini lu bakal sangat diragukan. Yes. MU musim ini masih dapat kepedean karena musim lalu mainnya oke lah gitu. Peringkat 2 bagus banget. Chelsea lah itu. pun juara Liga Champion udah membuktikan lah kualitasnya. Sedangkan Liverpool sama City lu nggak perlu emosi atau apapun, lu tetap yakin nih tim bakal kualitasnya tetap Iya, iya. Even tinggi gitu. even Iya. kemarin di musim lalu kehilangan beberapa pemain penting, mereka masih sustain di akhir liga bisa naik lagi kan. Ya, Kayak dan Liverpool satu-satunya tim yang sekarang belum kalah. ya. Satu-satunya tim. Oh iya. Tim iya. yang belum pernah kalah di Premier League nih. City Iya benar-benar. tim dengan pertahanan terbaik. Baru kebobolan 1 kebobolan gol, gue 1. juga kaget ngeliatnya. 1 gol. Sama Tottenham lagi. Nah, iya. Di awal liga kan pertandingan pertama ya. Langsung kebobolan Iya, Heung iya. Min Son. Laki asal Korea Selatan. Iya menarik sih, 5 menarik. game clean sheet loh. Liverpool pun Gila. ini ya tim paling produktif sekarang ya. Dengan 15 gol. Tapi di pertandingan sebelumnya Liverpool yang lawan Brentford itu agak Plot twist. agak ya? Nah, menurut gue Brentford memang bagus. Brentford ya Ya walaupun di atas Gila-gilaan, kertas ya. ya. Di atas kertas Liverpool harusnya menang mudah, yang cuman nothing tulus aja ya kayak tim-tim model Brentford itu loh ya. kayak Leeds musim kemarin Nah, atau iya, Sheffield iya. 2 musim Sheffield. lalu. Sheffield Iya. 2 musim lalu. Emang udah gue prediksi si Brentford ini bakal menjadi sesuatu lah, minimal agak-agak mengejutkan di musim ini, minimal 10 besar lah. Kalau nggak ngerusuhin tim-tim besar. Padahal kalau dia menang gap itunya kan lumayan juga ya dari yang peringkat. Emang Ya nggak ada potensi kegeser lah misalnya. emang diperlukan apa ya, nothing tulus lah untuk apalagi tim model Brentford ketemu Liverpool ibaratnya kayak waduh gede juga nih, udahlah kita. Dan untungnya main aja, pesaing-pesaing main. terdekatnya juga kalah semua. Ya untungnya pesaing-pesaing terdekatnya. Bukan kemarin. Iya, hal-hal kayak gitu sih yang apa ya, yang bikin jadi seru kalau liga ya, khususnya buat liga. Maksudnya kalaupun kita kalah, kita harus ngarep yang tim-tim dekat kita kalah juga kayak udah, biar nggak usah nyusul. Nah, yang menarik lagi dari si Liverpool City ini selain kedua timnya nih, pertemuan dua pelatih yang bisa dibilang lagi apa ya, lagi di atas daun apa sih Ya ibaratnya. memang pelatih terbaik dunia. Nah, ya salah dua pelatih terbaik yang dimiliki dunia. Dimiliki dunia gitu. Iya, kalau misalnya bumi Benar, lawan benar. planet lain ya mungkin salah satu dari mereka yang dipilih. Nah, iya. Benar. Persaingan gue nggak bilang ini kayak persaingan Wenger dan Alex Ferguson di akhir 90-an dan awal 2000-an ya, tapi ini kalau ini dua pelatih konsisten kayak gini dan dia menetap di tim ini dan Jangan dong. masih ini menurut gue udah membentuk ke arah sana. Jangan Membentuk ke dong. arah sana. Tim gue nasibnya gimana? Udahlah lumayan itu oleh. Aduh. Iya, jadi ini adalah versi sekarangnya Wenger sama Iya, iya. Alex Ferguson dulu. Ibaratnya Wenger vs Alex Ya, Ferguson. tapi memang benar Iya. sih gak bisa dibantah itu. Gak bisa dibantah. Bisa dibantah. Ibaratnya ada Nah, dua tapi pelatih juga terbaik. permasalahannya adalah bukan seberapa sih? Apakah si Guardiola akan memperpanjang kontrak? Nah itu dia. Itu juga. Makanya kalau bertahan kan. Kalau Klopp mungkin masih ada kesempatan panjang lah. Kalau Iya. Guardiola bau-baunya kayak mau cabut gitu ya, kemarin berantem sama fansnya, adu mulut. Emang dia Enggak kan berantem, apa ya? seneng banget menciptakan sesuatu di iya. publik. Guardiola itu. nyuruh fan City nonton dong. Terus fan City-nya juga ada yang bilang udah lu fokus ngelatih aja. Oh, gitu. bawel. Iya. Itu Dimarahin. yang menang media udah. Iya. Dapat clickbait. Memang itu buat ini makanan media aja. Makanan media. Lumayan dapat interaction, Bro. Iya, Retweet, maksudnya kan. City udah Komen. 10 tahun lebih ya membangun, ya dalam tanda kutip yang membangun dengan uangnya, tapi Yes. udah 10 tahun berjalan problem ceng-cengan itu masih sama, masalah fans. Masalah anjir. fans ya. Kayak Dan ini kan yang nonton nih. Gitu. dan di trigger sama pelatihnya dia sendiri. Orang-orang tuh udah jarang yang Iya, iya. yang ngebawa-bawa udah lu
stadion lu sepi segala macam. Tapi ini Pep Guardiola dia sendiri yang ngebawa ya. Jadi bikin orang ngecengin lagi. Menurut gue orang yang sampai sekarang masih ngecengin fansnya City itu sih memang udah nggak punya udah kalah sebenarnya bagi gue ya. Bagi gue udah kalah dalam ceng-cengan ya. Iya, karena lu nggak punya modal lain lagi dan memang gak ada yang bisa lu serang dari timnya gitu loh. Gak ada. Lu mau nyerang apa? City goblok gitu. Iya, itu kan kayak elunya aja udah mungkin gak paham bola gitu. Ini City yang kita lagi ngomongin. City dan Guardiola. Ya bagi gue, kita ngomongin City dan fansnya bagi gue tidak relevan sih. Dalam artian iya mungkin di era sekarang masih bisa gitu, tapi kan dalam samanya klub, kalau lu membangun sebuah klub itu kan memang panjang. Iya. Benar-benar. Enggak 5 tahun enggak sama. Enggak mungkin gitu loh. Jadi kayak sekarang City lu ngomong gak punya fans ya mungkin 100 tahun lagi 10 atau 20 tim lu yang gak punya fans. Tim lu yang ditinggal. Iya. Dan kan City bakal banjir gitu. Bakal banjir fans benar. Apalagi ya di era sekarang perpindahan klub lebih mudah lah. Lebih masuk akal. Dibanding zaman dulu yang zaman Eric Cantona bilang kalau lu bisa pindah agama, lu bisa ganti istri tapi lu gak bisa ganti klub bola. Kayaknya makin kesini makin. Nggak, kalau itu gue kurang sepakat sih menurut gue tetap lu kalau udah demen satu klub umumnya stuck di situ. Walaupun ya mungkin ada hati di klub lain gitu, kayak misalnya kalau gue Glory Hunter Inter Fiorentina gitu. Gue ngeliat Inter pas zamannya Mourinho kan ngeri. Untuk yang ganti gitu untuk sekarang masih udah mulai masuk akal. Mungkin kalau dulu kayak ngapain lu ganti ini. Nah tapi najis lu dikata-katain gitu kan. Fans kecil sekarang ya dia kan lihatnya patokannya City dan Liverpool. Apa ya? MU nih jadi kayak Liverpool di era 2000-an. Buat Gen Z kan? Kelahiran 2000-an mungkin udah ngelihat City sama Liverpool udah kekuatan besar sih. Iya, dan pas ngeliat PSG gitu. Anak-anak SD sekarang yang emang anak-anak SD sekarang memulai menyukai sepak bola yang ditonton kan pasti yang tim-tim yang lagi gede di saat itu superstar kayak gitu. Yang gue senang sebenarnya adalah pertarungannya tetap ada di utara Inggris. Sentral kekuatannya ya. Benar. Itu tuh gue masih ya walaupun City rivalnya MU, tapi secara tradisi kota Manchester dan kota Liverpool itu sangat kental gitu. Jadi rival klasik lah. Jadi lumayan lah masih ada bumbu-bumbunya gitu. Dan kedua tim juga nggak ada yang terlalu anjlok banget kan. Jadi yang secara rivalitas, secara kekuatannya juga masih. Dan jujur ya, gue lebih demen ngeliat Liverpool lawan City dibanding misalnya City lawan Chelsea. Kayak kemarin ya. Kita nggak bisa bantah bahwa City dan Chelsea itu bisa bukan bangkit. Bisa benar-benar di level atas, survive di level atas karena suntikan modal dari pemiliknya. Itu nggak bisa bohong bagi gue. Itu fakta. Itu kita apresiasi gitu. Tapi itu bukannya kita ngejek. Nah, dengan adanya Liverpool, bagi gue jadi sepak bola itu secara demografi lah ibaratnya. Peta kekuatannya tidak berubah secara sejarah segala macam gitu. Lu tetap masih ada klub-klub tradisional yang mampu bersaing, yang punya sejarah gitu. Jadi dia nggak benar-benar tertutup sama kekuatan uang. Jadi itu menurut gua oke. Nah itu yang sering disindir Klopp. Klopp sama Guardiola kan udah mulai sering kayak Klopp tuh kayak menggantikan posisinya Mourinho sebagai musuh utamanya Guardiola ya. Nah, klub tuh sering banget nyindir-nyindir kayak klub kayak Chelsea, PSG dan City itu enak. Dia ada yang dalam tanda kutip investasi di belakangnya. Sementara gua ngelatih Liverpool harus mikirin juga untuk belanja segala macam. Ya, ini baru disindir bursa transfer kemarin, Agustus kemarin. Itu kayak emang karena dia ini aja cekak kan. Gua punya duit gimana nih? Sebagai gua enggak tahu ya. Gue melihat Liverpool itu gini. Kalau kita ngomongin sepak bola modern, sebenarnya gue ngiri sama Chelsea. Iya. Kok bisa sih klub gonta-ganti manajer tapi tetap bisa bersaing di level atas. Lu tetap juara Premier League, lu tetap juara Liga Champion gitu. Gue ngeliat sendiri di tim gue susah payah. Yeah. Setelah kehilangan Ferguson, susah payah, benar-benar susah payah. Nggak punya identitas, nggak punya segala macam, susah. Gitu. Makanya mau memandang Chelsea dengan sebelah mata pun kok kayaknya nggak ini ya terlalu naif lah. Iya, terlalu naif gitu loh. Nah tapi Liverpool di sisi lain kita tahu sendiri FSG-nya sendiri kan sebenarnya lagi bermasalah dalam beberapa musim terakhir. Tapi Klopp masih bisa tetap merunning klubnya di level tertinggi, itu harus memberikan apresiasi sih. Benar.
tidak semua manajer dan tidak semua tidak semua manajer bisa melakukan apa yang dilakukan Klopp di Liverpool. Lu harus bersaing dengan City yang katanya nggak punya duit gitu tapi terus datengin Grealish 100 juta. Itu yang di sini. Si botak itu yang di sini. Kesel gue. Enggak, gue keselnya balik lagi kenapa lu harus bohong gitu loh. Bilang aja. Aksi aja. Iya, bilangnya nggak punya duit 100 juta. Itu bahkan hampir beli Harry Kane kalau nggak dilepas sama Levy. Udah keluar lagi itu duit. Duitnya ada. 200 juta keluar ada. Jadi gini ya, ke depannya nih kalau City ngomong dia nggak punya duit itu berarti lu anggapannya adalah dia minimal punya 200 juta pound. Itu nggak punya duit tuh. Nggak punya duitnya segitu. Nggak punya duitnya dia tuh beda ya sama strata klub-klub pada umumnya. Ibaratnya orang lagi ujian, gue belum belajar tapi ngumpulin paling pertama. Ya kita gak nyalain lu kaya. Enggak. Nyalain lu kaya, ya kaya memang hokinya lu gitu loh. Privilege-nya lu. Tapi jujur aja lah. Iya. Gue gak belajar dapat 100 iya, gitu. Kita ngerti kok. Iya. Itulah ya. Ya itulah. Ada tensi lebih menarik dibanding dua klubnya. Iya. Lebih kepada antara dua pelatih ini ya. Kalau dilihat dari historinya sendiri sih ketika ini siapa namanya? Guardiola ketemu Jurgen Klopp di semua klub ya. Dari 21 pertandingan tuh Guardiola berhasil memenang seri lah. Mereka sama-sama menang 9, benar. Menang seri 3. Dari 21 pertandingan menang 3, kalah 3 kali. Yes. Dan Klopp adalah pelatih yang paling banyak ngalahin Guardiola 9. Mourinho cuman 7. Ya. Paling sering ngalahin Guardiola adalah Jurgen Klopp. Paling sering ngalahin yang Guardiola. ngerusak megahnya inian dia lah sejak dari Bundesliga udah kelihatan pertama kali ketemu di Jerman Super Cup 2013. Gue jadi Guardiola palanya panas sih. Kenapa? Abis adu taktik lawan Tuchel. Iya. Terus lawan Klopp gitu. Panas sih pala gue sih. Kalau lawan PSG gak kehitung ya, adu taktik ya. Pochettino gak gue anggap. Itu adu mekanik aja lah ya. Pochettino gak gue anggap. Itu adu-aduan pemain jago. Ya sekarang gini deh, fair-fairan aja. Apakah lu ingin menjadikan Pochettino dengan Tuchel atau Klopp atau Guardiola? Kan belum. Dalam satu tayar. Harus pembuktian dulu. Beda. Benar. Gue gak memasukkan dia sih. Bener-bener adu pemain jago aja lah. Ini Guardiola otaknya panas nih. Iya. Nonton kalau Edu setengah mati itu kemarin. Gila udah. Aduh nih apa lagi nih Klopp. Ayo ngapain ya. Udah mikir. Iya kemarin City bahkan apa yang main pressing ketat lu. Wah iya sih. Udah kayak Guardiola, udah kayak Liverpool. Iya. Golnya juga susah payah banget sih itu didapetin ya. Harus main pressing ketat lawan Chelsea. Dan satu gol itu ya udah. Ya udah itu aja. Lu gak usah maksain nyetak gol kedua lagi. Udah lu tahan aja paling enggak. Game manajemennya top. Udah. Dan menurut gue lawan Liverpool besok akan kurang lebih bagi gue sama. Gue gak yakin, kalau ngeliat dari sebelum-sebelumnya gue gak yakin Guardiola bakal tanda kutip pragmatis ya. Dia kadang-kadang karena pragmatis. Dia tuh kadang-kadang pragmatis, kadang-kadang overconfident. Tergantung lawan. Tapi lawan Liverpool kalau ngeliat dari pertemuan sebelumnya bakal tetap bermain terbuka. Terbuka dalam artian ya gue berani ambil risiko. Sama halnya mungkin dengan pihak Liverpoolnya ya. Iya, Liverpool juga gak pernah. Ya kalau Liverpool udah jelas gak pernah inilah. Iya sih. Gak pernah stand down sih dia mah. Si heavy metal itu tuh gak ada. Heavy metal. Gak ada nahan-nahannya. Yang penting mungkin bagi kedua klub ini adalah tidak ada yang cedera di Liga Champions besok. Yes, ya pasti rotasi sih yang jadi supaya kunci. Tidak mengurangi keseruan ya. Tapi nggak tahu juga nih City apakah penasaran juga ngelihat City gimana ngerotasi pemainnya apalagi di pekan yang sibuk ini kemarin dia kemarin tuh yang main kan Gabriel Jesus, depannya tuh yang lawan Chelsea kan golin Jesus, terus Grealish sama ini ya Foden ya Ferran Torres ya Foden. Oh Ferran Torres berarti ya main, berarti kemungkinan mungkin Ferran Torres bakal main di Champions League. Dan di pas ngelawan Liverpool mungkin bakal mainin trio itu karena menurut gua pribadi trio terkuat City tuh ya itu Grealish, Foden, Gabriel Jesus. Tapi gua benar-benar menurut gua pertandingan besok tuh nggak bakal ada taktik aneh-aneh lah. Kayak yang gue bilang kan Chelsea akhirnya pakai 3-5-2 kan. Iya. Iya. Itu gue ngomong 3-5-2. Ada kemungkinan itu kalau bakal pakai 3 back. Kalah. Gue gak yakin besok bakal ada perubahan besar dalam segi taktik sih. Jadi kemungkinan besar City akan tetap pakai 4-3-3-nya 4-3-3 biasa ya. 4-3-3 yang belakangan lagi
lagi sering banget gitu dipakai sama dia dengan false nine-nya. Pemainnya lah ya. Benar. Menarik sih. Maksudnya untuk ya yang kita tahu si Guardiola sering banget rotasi pemain ngelawan tim apa pasti pemainnya beda lagi kan. Nah, yang menarik juga dilihat kalau mungkin kita pindah ke Liverpool kali ya. Kira-kira kayak tadi udah Evans bilang kalau nggak salah si Firmino udah bisa dimainin lagi ya. Kemungkinan besar Bang sih. Dan Diego Jota di beberapa pertandingan terakhir dia jadi pengganti yang nggak begitu buruk sih untuk Liverpool. Walaupun sebenarnya soal taktik tadi, balik lagi sebelum terlalu jauh. Iya. Gue tapi ada sedikit peluang bagi gue rela akan main 4-2-3-1. Bisa jadi. Gue nggak yakin Guardiola mau main 4-3-3 lawan 4-3-3. Karena terlalu. Gue kurang yakin sebenarnya ya. Tapi kalau ngeliat tren kebelakangan ada. Gue nggak jadi aneh gitu kalau dia mengadukan. Tapi secara personal kayaknya bakal diganti jadi 4-2-3-1. Untuk kebutuhan. Iya sih. Karena dengan 4-2-3-1 sebenarnya City itu bakal lebih bisa menjaga pergerakan si tiga depannya Liverpool. Dibanding ngadu lagi dengan 4-3-3. Lebih ketahan lah ya. Ada dua holding yang bisa nahan di tengah ataupun si Salah sama Mane-nya kan yang lebih ngandelin speed lah bisa dibilang. Terus tadi gue ngomongin apa sih? Ini Liverpool yang Jota bisa jadi pengganti yang baik untuk Firmino. Nah, kira-kira apa si Firmino bakal dipercaya lagi jadi starter atau tetap mempercayakan Jota nih buat jadi ya ini ibaratnya penyuplai atau yang nemenin Salah sama Mane ngacak-ngacak pertahanan lawan ya. Sebenarnya kan yang ngacak-ngacak ya dua orang itu kan, Salah sama Mane aja udah. Menurut gue penentuannya di Liga Champions dulu sih. Ngeliat rotasi yang dilakukan, apakah memang ada rotasi dan sebanyak apa gitu. Ada juga sih. Mungkin kalau lawan City masih Jota sih. Mungkin kalau emang udah deadlock banget baru. Waktu lawan Chelsea kemarin pun dia mainin 4-2-3-1 sih ini di Fotmog gue lihat. Dia yang di depannya malah bahkan si Phil Foden ya. Tapi nggak tahu sih benar apa ini. Nah, mana hitungannya bagi gue 4-3-3 sih. 4-3-3 kan. Iya nih dia juga pemainnya lebih ke 4-3-3 sih benar-benar. Ya menarik lah untuk dilihat kira-kira. Semoga seri lah. Nah iya setuju gue. Gue juga lebih setuju ini seri. Gue juga dari awal ngelihat jadwal. Mega seri. Wah ini 1-2 gak bisa seri aja nih. Seri tapi yang bawahnya seri juga. Itu kemarin kan semua bergelimpangan cuy. Iya bergelimpangan hasil random. Ntar taunya Brighton lagi yang menang lawan Arsenal. Sebenarnya kemarin bersyukur juga sih tim menang tuh. Jadi lebih seru. Nah iya. Kalau Chelsea yang kemarin menang unggul sendiri bro. Makin jauh. Unggul sendiri. Emang Chelsea tuh mengakomodir kita untuk semakin seru menonton. Alias kenapa kalah emang sih? Biar seru aja Premier League tuh emang. Ya, nah ngomongin di bawahnya weekend ini dibuka MU ya. Nah itu sengaja kayaknya. MU yang kemarin tiba-tiba itu yang ketiga dalam iya. dalam 2 udah diprediksi. Udah diprediksi ya. Diprediksi. Tapi maksudnya yang enggak diprediksi. Aston Villa nih bisa yang enggak diprediksi adalah cara kalahnya. Iya. Itu menarik sih. Kalau kalah masih keprediksi lah masih kayak ya bisa-bisa aja gitu. Aston Villa juga lumayan. Emang gimana sih? Gue nggak nonton karena kan pas itu nggak perlu nonton. Gimana sih emang kalahnya gimana sih? Gak perlu nonton, lu cukup tahu Bruno Fernandes kena penalti ini. Oh iya. Gue liatnya di Twitter. Iya benar. Itu aja. Penalti menit akhir terus sakit gitu nggak dikasih penalti sekalian. Kayak sengaja. Emang mau nyakitin ya? Iya. Penalti nggak masuk menit terakhir untuk menyamakan kedudukan ya jauh lebih sakit daripada emang di tengah pertandingan. Walaupun sama-sama gak masuk. Mending gol. Itu aja golnya udah gol menit akhir bro. Iya. Itu aja pas gol udah lemes gitu. Terus dapat kan penalti. Oke lah lumayan lah nih seri ini. Gagal lagi. Bruno Fernandes yang menarik banget sih itu. Udah gitu. Versi penaltinya rednya lumayan bagus padahal. Dan ya itu rame juga tuh di Twitter pokoknya di segala sosial media lah pas penalti itu si Emiliano Martinez kayak nunjuk Ronaldo sini lu aja yang nendang gitu nantangin. Dan menurut gue kekalahan MU kemarin itu benar-benar menunjukkan bahwa
MU ini sebenarnya masih belum Gagah baik. gitu lah. Masih belum baik jauh bagi gue. Kenapa? Karena ini bukan pertama kalinya di musim ini. Iya. Ya, ya. Sudah berkali-kali dia memang berhasil selamat lawan Wolves. Ya, selamat lawan Wolves. Itu juga kok 1 gol kan. Lawan Southampton pun tanda kutip berhasil selamat gitu. Ya lu kalah mungkin di Carabao masih bisa ditolerir. Kalau dari Young Boys pertandingan pertama Liga Champions masih ada 5 pertandingan masih bisa ditolerir. Kalau di Premier League cukup fatal. Yes. Orang mungkin nggak peduli di kompetisi 2 kompetisi lain itu karena ya udah masih ada kesempatan lain, dan Carabao gue nggak peduli lah. Ya. Premier League ini lumayan pelik nih. Tekanannya tiba-tiba menjadi besar gitu. Ya, ya. Lawan Everton kalau kalah atau hilang poin celaka oleh. Berat. Celaka oleh. Gue sih pribadi masih dukung oleh. Tapi yang gue tidak dukung adalah kalau misalnya dia tidak bisa survive, tekanannya itu bakal sangat-sangat gede. Makin inilah, iya. Jauh lebih gede apalagi- dari musim-musim sebelumnya. Iya, apalagi ini dengan tim yang kayak gini lo mau Iya, melakukan kesalahan tuh kayaknya ngeri banget. Dan lu nggak bisa, Ole udah nggak bisa bilang gue nggak punya tim, nggak punya kedalaman. nggak Nah, bisa. itu ya. Lu satu-satunya yang kurang secara jujur cuma DM. Iya. Striker lu punya kualitas Ronaldo gitu. Depan lu pemain yang memang lu udah pakai dari kemarin-kemarin. Lu dapat Sancho walaupun Sancho belum ada adaptasi pun, lu tetap berat lah bagi gue. Dulu udah nggak punya banyak alasan valid lagi. Benar, setuju. Ya itulah kita harusnya ya udah inilah udah Ditambah kuat lagi ya. nih Maguire sama Shaw juga gimana. Oh ya, apalagi kemarin dia Show cedera ya. Shaw cedera. 0 lagi poin di FPL bangsat. Gue kaget. cuma main sebentar ya. Poin FPL ku Rusuh 20-an. Gue 20-an. Adalah 48. benar-benar Nih, pensiun nih. dini Yang guys. Yang paling sakit tuh ya, sebagai manajer FPL, yang bikin average jelek tuh ya lu. Iya. Iya kan, anjir gue yang bikin jelek average, aduh. Sakit gitu rasanya. Gue masih terselamatkan oleh Salah. Wah, iya. Salah dan Antonio menit terakhir. Antonio, gue mana aja. Udahlah, Dan Jan Jimenez golin anjir. Gue goib udah juga mau gue jual tadinya Jimenez. Oh iya. Iya, gue milih tuh Bamford cedera, jadi Bamford yang gue tuker jadi Antonio. Golin semua depannya. Kecuali Lukaku. Ya, itulah Everton menurut gue besok cukup krusial. Yes. Kalau MU kalah, gue nggak kebayang tekanannya oleh itu kayak apa. Gue nggak kebayang jujur aja. Kalah atau drop point? Kalah. Kalau drop point lu masih bakal dikasih masih- kesempatan lagi, Bim. Oke. Masih bakal banyak main orang di yang. kandang lagi ya. Ya, kalau kalah celaka. Berat bener. Apalagi lawan. Dan Lu Everton kalah juga 2 bukan kali lagi beruntun di Premier League, celaka. Iya benar. Kelihatan banget. Ini kayak kita tanpa down mempertimbangkan hasil Liga Champions ya. Iya. Lu kalau misalnya besok kalah lagi nih Liga Champions terus menang di Everton mungkin masih fine lah. Iya. Kalau di Everton, kalau lawan Everton gue udah Ketemu siapa sih di Champion? Sulit. Villarreal. Oh, Villarreal. Wow. Dan itu juga pasti MU-nya bakal Replay. Europa League kan. Ya, menarik lah, banyak. Terus itu tadi di pertandingan pembuka pekan ke-7 ya, 6:30 malam di hari Sabtu. Di jam 9-nya juga ada beberapa pertandingan menarik, dan salah satunya ada pertemuan antara dua penghuni dasar klasmen. Ada Burnley Norwich-nya juga kocak juga nih. 19-20, sedih juga ya. Iya, ada Norwich 1-2 ada Ya ampun. 19-20. Norwich belum dapat poin sama sekali. Sian sih. Dia kebobolan 16 baru golin 2. Sedangkan Burnley udah dapat 2 poin. Dia dapat 2 poin, better sih. Cuman kebobolannya 11. biasanya pertandingan kayak gini nih yang seru nih. Iya. Tidak Pertandingan terduga gitu. ingin Yang banyak lari. kan basically sepak bola adalah olahraga sih umumnya. Ya ya. Kemampuan lawan mengkapitalisasi kesalahan lawan. Benar kan? Ini nih banyak salah Oh, biasanya di iya. dua tim ini. Sama-sama banyak salah. Sama-sama banyak salah. Salah, minta maaf lu. Gimana cara masing-masing memanfaatkan kesalahan lawannya aja? Betul. Bisa Pertandingan lain ada Chelsea Southampton. Chelsea Southampton, ya Chelsea. Ya, bisa Lukaku bangkit. lah boleh lah. Lukaku bisa jadi pilihan. Iya, bener lagi. Gue tuh kalau boleh lah. mau ngomongin FBL terus kayak ngomong tadi Lukaku bisa jadi pilihan. Gue ngelihat tim gue sendiri kayak gue nggak layak deh ngasih tahu siapa yang bagus siapa yang enggak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kayak Pede aja, pede ngasih- aja. Semua manajer FPL juga pede, Ngasih modal info pede. aja. Kayak kita ngasih info aja lah. Oh, ini ada. Lalu ditutup dengan Brighton Arsenal. Brighton Arsenal. Hari Sabtunya ya. Nah iya hari Sabtunya 11:30 Nah, ini malam. juga seru nih. Brighton Arsenal di Amex Stadium. Kalau Brighton menang atas Arsenal, bagi gue Arsenal berarti memang
tidak bisa diharap belum supporternya konsistensinya masih inilah. Karena Brighton lagi bagus. Tapi kalau Arsenal menang, lu bisa mulai pede Arsenal bisa bersaing untuk memperebutkan tiket Eropa. Kayaknya emang di sini ininya titik balik. Brighton lawan Arsenal tuh pertemuan unik ya. Dulu inget nggak yang berantem cekek-cekekan tuh si Saka sama si lupa gue. Mope emang tukang ngajak berantem. Beberapa pertemuan terakhir ini tensinya agak tinggi Brighton lawan. Kemarin pas lagi abis nyetak lawan Palace langsung wah gila di kandang Palace nggak ada akhlak banget. Ini yang salah satu yang menarik dinantikan di pekan ini kan. Brighton lawan Arsenal. Kayaknya pertandingan Brighton Arsenal lebih menarik daripada MU Everton nih. Nah, kalau kata gue ya. Ya tim yang lagi lumayan oke performanya sama tim yang lagi mencoba membuktikan diri. Mencari jati diri. Mencari jati diri tapi harusnya kan dia udah tahu jati dirinya apa ya. Kenapa dicari lagi? Emang dia suka aneh nih timnya. Ya pokoknya begitulah. Terus di minggunya ada di pertandingan jam 8 ada Crystal Palace Leicester sama Spurs Aston Villa. Oh sama ada West Ham Brentford. Ramai juga nih di minggunya nih. Ada 3 pertandingan sebelum nanti ditutup sama ya tadi Liverpool Manchester City ya yang bakal jadi santapan utama sekaligus makanan penutup. Makanan penutup di pekan ke-7 Premier League musim ini. Pekan sebelum ini nih international break lagi. Sebelum international break. Nah, siapa nih yang bakal menghuni puncak klasemen selama 2 minggu? Apakah Brighton tiba-tiba akan menyusup ke atas? Kita juga tidak tahu nih. Brighton bisa jadi pemuncak klasemen kalau Liverpool ini seri. Susah sih. MU Chelsea Everton ya di atas ya. Everton bisa berbagi poin, Liverpool City bisa berbagi poin. Seri Chelsea-nya mau ngalah nggak? Iya. Main di Stamford Bridge lawan Soton kayaknya sih nggak mau ya. Berat, pasti bantai. Apalagi kemarin dapat hasil buruk kan lawan City, minimal ada emosi-emosi dikit lah. Bantai lah minimal 5 gol lah. Tapi bakal sangat seru kalau misalnya Brighton di atas dia. Apalagi kita lihat saja nanti. Apalagi ngalahin Arsenal. Ini kalau sangat seru ini Brighton Arsenal ya. Acak-acak seru. Apa kita ganti cover podcast ini jadi The Seagulls. Oke, terus selain di Premier League ada Bundesliga juga di pekan ke-7 itu ada beberapa pertandingan yang tentunya bisa kita tonton di Mola ya nantinya ada dibuka dengan FC Köln Greuther Fürth, terus ada Dortmund jam 8:30. Bener kan kemarin Fürth lawan Bayern. Wah iya sih. Hujan gol kan. Itu menarik juga tuh. Munchen lawan Greuther Fürth. Enggak hujan udah gol di per satu pemain. Di per satu pemain sama Munchen Pak itu. Tapi tetap 10 pemain ya Bayern. 10 pemainnya benar-benar yang dari menit 20 atau 30-an ya? Akhir babak menit 30-an. Iya, pokoknya awal di babak pertama ya. Di babak kedua nambah lagi. Maksud gue nih Greuther Fürth akhir babak pertama. Awal babak kedua. Awal babak kedua ya? Tapi habis itu masih bisa golin lagi kan. Maksud gue ini gak ada rencana gak golin nih. Nggak. Gitu loh. Wah, emang goib lah si Munchen ya. Terus ada Dortmund Augsburg. Ada Wolfsburg Mönchengladbach. Wolfsburg akhirnya kalah. Wolfsburg. Ya kalau kita lihat tabelnya ya semua akan Munchen pada waktunya lagi akhirnya. Tiba-tiba dia udah di atas aja tanpa menimbulkan pergerakan yang berisik. Terus Munchen bakal ketemu Eintracht Frankfurt kali di pekan ke-7 kali ini ya. Kita bisa lihat juga itu ya nanti di mulai. Terus banyak juga sih yang menarik Liga Portugal, Eredivisie masih ada. Liga Portugal, Eredivisie dan ada Copa ini ya, Libertadores sama Sudamericana yang tapi kayaknya setelah ketika podcast ini tayang semifinalnya udah kelar sih. Iya sih. Nah, siap-siap buat finalnya tuh. Final paling keras. Pasti seru lah untuk melihat sepak bola Amerika Latin. Nah, apalagi ya? Ya kita nantikan. Tunggu aja. Kita nantikan aja lah. Kira-kira bakal berubah sebanyak apa peta kekuatan di Premier League. Karena ya ini maksudnya gue agak jarang melihat
keramaian di puncak bisa dibilang. Sudah, gue gak tahu kapan ya terakhir serame ini. Iya, benar-benar 6 besar poinnya pepet-pepetan. Jarang, nggak ya. Padahal udah jarang. ganjil genap ya. Nah itu dia, tapi dia masih pepet-pepetan. Gak ada social distancing. Mungkin karena di sana udah santai. Premier League setiap pekannya selalu menawarkan yang menarik. Ya pemuncak klasemennya juga ganti-ganti. Gue sebagai bukan fans satu klub tertentu nonton di Liga Inggris ya. Nonton Premier League jauh lebih seru. Nggak tahu kenapa. Jadi nggak ada yang gue unggulkan gitu setiap pertandingan. Iya, ada aja ya. Yang gue nantikan tuh cuman ya udah ininya aja. Ceritanya aja. Sama ramenya. Bakal ada apa nih yang rame aja. Setiap minggu pasti bakal ada yang seru, ada yang rame. Ya. Pokoknya paling biasnya gue cuman di FPL-nya aja. Nah, iya. Itu dia. Kocak. Udah lah pokoknya kita nantikan saja di weekend ini bakal apa yang akan terjadi kita dan semoga yang terbaik untuk tim kesayangan kalian semua ya. Ya udah, mungkin itu dulu kali ya untuk episode kali ini. Thank you buat Evan sama Fatru yang udah join di podcast Super Soccer episode kali ini. Dan terima kasih buat yang udah dengerin podcast sampai saat ini. Jangan lupa follow Instagram dan sosial media Super Soccer untuk update terbaru untuk sepak bola Premier League, Bundesliga dan semua informasi buat olahraga sepak bola yang tayang di Mola. Ya udah, thank you buat semua yang udah dengerin dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.